Halo, halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kita ketemu lagi di video baruku. Kali ini temanya adalah bagaimana perasaan dia kepadamu saat ini. Oke, apakah dia mencintaimu dan bagaimana hubungan kalian ke depannya? Kamu sebagai orang ketiga dalam hubungan asmaranya, oke? Silakan disimak kalau ada yang sama nanti silakan komen, dan kalaupun tidak sama jangan lupa partisipasinya ya. Dan yang baru datang di channel aku, halo, terima kasih, jangan lupa subscribe-nya ya dan bantu share-share-nya. Oke, cekidot, kita langsung aja. Bagaimana perasaan dia saat ini kepadamu? Fokuskan satu nama yang kalian ingin tuju. Bagaimana perasaan dia hari ini kepada kamu? Mungkin ini resonate untuk orang-orang yang udah lama ya nggak komunikasi, terus kalian mungkin penasaran saat ini bagaimana sih perasaannya dia kepada kamu. Apakah dia masih mengingat kamu atau sudah punya yang lain? Ngapain ya dicari tahu, tapi kan penasaran ya, pengen tahu bagaimana perasaannya dia. Oke, sudah, aku mau buka kartunya. Bagaimana perasaan dia saat ini kepada kamu? Udah ya. Oke, aku buka dulu ya teman-teman, pengen tahu, penasaran. Ini biar enak bacanya, kita jejerin dulu. Bagaimana perasaan dia saat ini kepada kamu? Apakah dia masih mencintaimu ataukah ada orang lain yang sudah menempati hatinya? Aduh, aku tuh selalu berantakan deh nata kartunya, kesel ah. Oke, jadi di sini ternyata masih ada kabar baik ya. Bagaimana perasaan dia saat ini kepadamu? Apakah dia mencintaimu atau sudah melupakan kamu atau ada yang lain? Oke, di baris pertama, kartunya sih bilang gini ya. Hubungan sama kamu tuh lagi ada jarak ya. Mungkin kamu LDR juga ya. Atau ada jarak karena adanya sering keributan. Semoga enggak ya. Ini kartu yang pertama kita bacanya seperti itu. Jadi hubungan kamu dengan dia itu ada jarak jalan, tapi sikapnya dia ke kamu itu serius ya untuk jangka panjang. Jadi di sini dia masih kepikiran kamu ya, pikirannya masih kuat, masih teguh ke kamu, dan masih menganggap kamu sebagai pasangannya dia gitu ya. Dan nanti kedepannya masih ada jalan bareng lagi, masih bisa ketemuan lagi gitu ya. Itu yang pertama. Selamat ya kartu yang pertama. Lalu untuk barisan yang keduanya adalah apakah dia, bagaimana perasaan dia kepadamu saat ini, dan apakah dia mencintai kamu? Oh, aku udah bilang ya, ini malam ini khusus untuk pihak ketiga. Oke, jangan ada yang marah ya. Kita balance aja. Tidak perlu ada yang marah atau tidak suka dengan postingan ini. Oke, aku bukain dulu ya. Wow, lagi-lagi keluarnya harta besar ya. Oke, di sini kan kamu sebagai orang atau pihak ketiga ya. Tapi di sini kamu sering banyak perselisihan sama dia. Jadi sikapnya dia ke kamu sekarang banyak diam, cuek, dan rada nggak peduli ya. Bener nggak sih? Kamu digituin ya. Jadi cuekin, nggak diperduliin gitu ya. Untuk saat ini, kenapa seperti itu? Mungkin dia lebih memikirkan sesuatu hal yang bersifatnya materi atau harta besar atau keuangan ya. Dalam berpasangan dia lebih tertujunya ke kamu karena kamu memiliki harta atau keuangan yang lebih besar dari dia. Walaupun ya, walaupun apa di sini ya, walaupun ada ketidaksamaan dalam sebuah tujuan atau pemikiran ya, bahwa tujuan kamu berpasangan dia karena mungkin cinta sejati atau tulus ya, tapi di dianya lebih kepada materi ya gitu.
Jadi di baris pertama ini, bagaimana perasaan dia? Dia masih menganggapmu sebagai pasangannya gitu ya. Walaupun jarak kalian jauh, tapi di situ dia ada keseriusan untuk jangka panjang, dan kalian jika sekarang sedang tidak berkomunikasi atau belum ketemu, tapi nanti kalian akan ada kesempatan untuk ketemu lagi, jalan lagi, bareng lagi gitu ya. Karena di sini kan kamu adalah orang atau pihak ketiganya yang udah pasti banyak konflik ya gitu dalam komunikasi, dalam hal sesuatu yang kecil-kecil pasti akan jadi seperti apa ya, seperti petasan, selalu selalu aja muncul di setiap obrolan, pasti ada perselisihan paham. Jadi itu yang membuat dia banyak diam dan berubah saat ini ke kamu, dan dia lebih terfokuskan kepada kamu ya dalam hubungan ini, karena kamu memiliki keuangan atau harta lebih besar dari dia ya, soal finansial lah intinya gitu ya. Walaupun ada ketidaksamaan dalam sebuah pemikiran ataupun tujuan, tapi dia mengharapkan kamu jadi pasangannya, kamu juga mungkin tulus mencintai dia, tapi dia mengincar hartamu atau keuangan yang kamu punya, begitu. Oke. Dia di sini ada saat ini memang dia sedang disibukkan dengan masalah pekerjaan dia dan keuangan dia, dan juga dia telah memiliki keluarga ya di sini. Nah, akhirnya jalannya bersama kamu ada halangan gitu ya, terhalang oleh pasangan sahnya dan keluarganya, anaknya gitu ya, yang membuat dia dalam jalannya jadi ruwet gitu ya, ada jalannya jadi terhimpit, banyak kesulitan, jadi nggak bisa apa namanya, nggak bisa sering-sering jumpa ya gitu loh. Karena masalah inilah saat ini mungkin kamu dan dia sedang kurang bagus komunikasinya ya, lagi on off gitu. Tapi bagaimana nanti kelanjutan hubungan kalian ke depan? Oke, nanti ke depannya seperti apa? Apakah akan berjodoh denganmu atau bagaimana? Aku bilang ada kesempatan untuk jodoh itu ada ya di sini, karena dia ada keseriusan ya terhadap kamu. Cuman kamu mesti sabar karena halangannya memang pada pasangan sahnya dan anaknya mungkin ya, keluarganya ya. Tapi kelak nanti ke depannya kalian selalu bersama sih gitu. Ada kerjasama dalam sebuah usaha atau urusan pekerjaan ya. Jadi kamu sama dia menjalin hubungan asmara, juga ada kerjasama dalam hal usaha seperti itu ya, dalam jalannya nanti ke depan. Dimana nanti dalam apa ya, dalam jalannya ke depan kamu juga akan banyak banyak bertemu dengan orang-orang baru, yang mana nanti orang tersebut juga akan mempengaruhi ya hubungan kamu dengan dia. Jadi gini, nggak di kamu atau di dia nanti ada yang tergoda gitu ya. Jadi eh, nggak nggak selamanya nggak selamanya kamu setia ya, ternyata kamu nanti tergoda dengan orang baru. Tapi semoga enggak ya, ini cuman awalnya aja ya, nanti dia ada dalam lingkup pekerjaan kamu gitu, dia hadir gitu. Nanti ini yang membuat kesalahpahaman antara kamu dengan pasanganmu yang sekarang. Jadi nanti ke depannya itu kamu banyak disalahin, karena di sini akan ada penuh dengan kecemburuan dari dia ya. Akhirnya nanti kalian jadi sekarang mungkin sudah terjadi ya, akhirnya sekarang hubungan komunikasinya lagi licin atau on off gitu ya. Jadi udah rangkum aja ya semuanya apa yang terjadi ke depannya. Jadi eh, kamu di sini adalah seseorang sebagai pihak ketiga ya dalam hubungan ini gitu. Jadi dia telah memiliki pasangan dan sudah berkeluarga ya, sudah punya anak seperti itu ya. Tapi perasaannya dia saat ini ke kamu adalah dia masih menganggapmu, atau kamu masih
ada apa ya namanya, dia masih anggap kamu pacar gitu ya, sebagai pasangannya dia gitu ya. Dan nanti kalaupun sekarang kamu lagi ada masalah konflik di komunikasi atau tidak atau tidak belum ketemu lah gitu intinya ya. Di sini nanti kamu akan ketemu lagi sama dia, akan jalan bareng lagi sama dia karena dia juga sayang sama kamu ya, dia takut kehilangan kamu di sini karena kamu memiliki banyak mungkin kamu punya support keuangan besar atau harta besar ya, punya harta, punya uang banyak gitu. Itu yang membuat jalan asmara ini terlihat sangat lancar sih aku bilang di sini permasalahannya gitu. Cuman ada konflik di komunikasi kalian itu adalah masalah-masalah yang mungkin aku bilang adalah sederhana, sesuatu yang tetap yang jadi tuntutan sebagai orang ketiga adalah komunikasi. Jadi di sini komunikasi dia jarang, susah banget ya. Orang dia yang bikin kamu naksir, dia yang bikin kamu jatuh cinta, tapi setelah itu dianya nggak dianya tidak ada effort, tidak ada usaha untuk bisa memberikan. Ya memang buat dia nggak ada masalah, nggak ada ngasih informasi, tapi buat Anda gitu gimana? Kan jadi permasalahan ya kan. Nah, itulah konflik yang terjadi di di hubungan kamu sama dia seperti itu ya. Terus nanti kan ya kalian tuh di sini ada hubungan kerjasama dalam usaha gitu, dalam pekerjaan selain kamu sama dia pacaran, tapi juga kamu sama dia ada kerjasama entah di bidang apa gitu ya. Aku nggak tahu gitu usaha apa atau bagaimana, tapi kalian berdua sama-sama saling support gitu ya di sini begitu. Dan nanti jalannya ke depan kan ada orang ketiga lagi tapi dia orang ketiga baru, mungkinkah apa dia nanti di sini nih ricuhnya nih gitu. Jadi mungkin kamu merasa pihak ketiga yang nanti akan datang ini atau sekarang sudah terjadi itu yang kamu cemburu saat ini. Kalau aku bilang sih begini ya, pihak ketiga ini bisa dibilang kan dia ada bisnis atau usaha ya, mungkin ini adalah partner yang dia bantu gitu, yang kerja sama-sama dia, yang memberikan dia kayak imbalan seperti itu ya, yang harus dia bantu, makanya dia juga lebih apa ya, lebih intensif ketemu atau ngobrol atau komunikasi sama orang tersebut gitu ya. Bukan berarti dia memiliki hubungan yang serius seperti layaknya kamu sama dia seperti itu. Tapi nanti di sini akan jadi apa ya? Di kamunya nanti kamu bakalan cemburu deh sama dia karena kok karena di sini bukan bukan laki-laki dan perempuan aja ya. Jadi di sini kebanyakan aku bilang sih nanti kamu akan cemburu aja di sini ya terhadap partner atau orang ketiga ini yang dekat atau berurusan sama dia gitu. Itu yang akan jadi kecemburuan kamu, yang kecurigaan kamu, yang nantinya bikin masalah di hubungan kalian ke depannya. Jadi kalau kalian malam ini lihat lintrik aku ya, terus kalian memang lagi nggak komunikasi atau lagi masih berkomunikasi gitu sama dia ya, hati-hati di situ. Soalnya sebenarnya sih ya, masalahnya mungkin kalau di sini sih aku lihat sih di kamu. Jadi awalnya nanti kamu tuh banyak banget curiga, banyak salah paham sama dia, akhirnya jadi kebiasaan terbentuk ya di mental kamu, di diri kamu itu yang selalu nanti setiap kali komunikasi, setiap kali kamu ngobrol, kamu pasti penasaran, kamu kepo, pasti kamu tanyain hal tersebut. Mungkin satu kali, dua kali dia masih bisa menjawab, tapi kalau udah sering terus kamu kayak ledek-ledekin dia, mungkin juga lama-lama dia akan kesel dan akhirnya dia akan banyak cuek sama kamu. Karena apa? Kayaknya kamu ganggu gitu loh, itu bisnis dia loh, itu partnernya dia mungkin yang memberikan keuangan masuknya keuangan tuh dari partner ini ya, terus dia kayak serius bantuin dia, mungkin kamu cemburu nanti lama-lama karena kamu ngerasanya kok kayaknya perhatian banget ke dia, padahal dia di situ ada bisnis ya, gitu, tidak ada hubungan atau perasaan sayang atau cinta gitu. Kayaknya emang seperti itu yang kejadiannya ya, setiap kali, udah hubungan LDR, jauh, terus sebagai orang atau pihak ketiga gitu kan. Jadi memang kendalanya ada di komunikasi, ada di kepercayaan kamu.
Dan dia juga orang tipe yang cuek gitu, yang diem, yang nggak bisa gerak, yang nggak bisa kasih, perhatian romantis gitu ya, dia bukan tipe kayak gitu. Jadi tipe dia tuh diem di sini ya, teman-teman semua, bener nggak? Yang sedang hubungan sama kalian sekarang adalah tipenya pendiam dan, kamunya yang cerewet. Ya itu yang terjadi, jadinya kebanyakan di kamu yang kepoin tentang dia, tentang partnernya, yang sebenarnya dia serius ke kamu gitu. Jadi kamu sama dia tuh ada jodoh gitu ya. Kesempatan berjodoh itu ada, tapi nanti ada konflik-konflik kecil yang timbul dari partner-partner yang deket sama dia. Jadi sebenarnya pasangan kamu tulus nggak sih? Kok aku lihat di sini ada keuangan di kamu yang lebih besar atau dia yang banyak uang? Itu nggak jadi masalah sih teman-teman ya. Eh, Siapapun kalian dan kalian sekarang di posisi ketiga atau bukan, tapi yang jelas semoga hubungan kalian tetap langgeng dan tetap baik-baik aja ya. Emang jelas sih kalau udah, masalah LDR atau komunikasi emang ricuh sih, namanya juga nggak cuman orang yang sudah menikah ya, sudah punya anak begitu ya, yang baru pacaran tuh justru, konfliknya juga sama aja gitu, tentang hal-hal kecemburuan juga gitu. Tapi kalau dipikir-pikir, ngapain sih gitu loh, terlalu banget kayak gitu, justru malah hubungan kalian akan berantakan, akan rusak ya nggak? Ya mendingan, kamu mikirnya gini aja, bagaimana posisi kamu nanti sebagai dia, gitu aja mikirnya, supaya nanti hubungan kalian ke depannya tetap jalan baik-baik. Kalau di sini aku lihat nggak ada masalah keributan besar ya, karena nanti kamu akan jalan bareng dan ada jodoh lah ya, aku nggak pastikan ini akan iya gitu, tapi ada kemungkinan iya gitu ya teman-teman. Jadi, overthinking boleh, tapi nggak usah terlalu setiap hari. Hanya di waktu-waktu atau pas kamu menemukan orang yang benar-benar harus kamu curigai, tapi lebih baik tidak perlu sih ya kayak gitu, karena sebenarnya akan merusak diri kamu sendiri, bukan dianya gitu loh. Diri kamu sendiri yang nanti lama-kelamaan akan menjadi, mental block buat kamu. Jadi kamu, wah, bahaya banget kalau kamu terus-terusan kayak gitu, nanti jadi nggak aman. Jadi kalian harus pastikan dulu, maksudnya gini, kamu sebagai siapa sekarang, kamu berada di mana sekarang, dan tujuan kamu untuk apa sama dia. Jadi kalau kamu cuman buat main-main, lebih baik tinggalkan. Tapi kalau memang sudah serius, kamu harus support dan kamu juga harus membantu diri kamu juga untuk up gitu loh. Jadi kamunya tidak tersakiti dan dia juga tidak banyak nyuekin kamu. Jadi bisa sama-sama support, bisa sama-sama saling apa ya, kalau kataku dalam hubungan ini ya nggak apa-apa sih kamu tuh sebagai siapa gitu, itu kan namanya sudah takdir ya, kamu nggak mungkin ketemu dengan hal ini kalau tidak ditakdirkan Tuhan gitu, walaupun sudah berhati-hati tidak mau nih berhubungan dengan hal-hal seperti ini, tapi kalau memang sudah takdirnya pasti akan jumpa dan kamu merasakannya. Apalagi kalau kamu sering ledekin teman kamu atau orang lain, pasti kamu nggak lama dapat karma kayak gitu aja ya. Jadi pastikan kamu sadar diri dulu, kamu sebagai siapa ya. Lalu mulailah membenahi atau mengolah rasa kamu agar tidak terlalu berlebihan, dan semoga asmara kalian ini berhasil dan kamu sama dia tetap awet dan dia dengan pasangannya juga tidak ada masalah. Jadi balance gitu ya dua-duanya ya. Aku nggak mendukung ini hal-hal seperti ini, tapi ini kan ada dalam kehidupan di dunia ini ya. Aku nggak menutup kemungkinan untuk tidak mau membacakan cerita tentang pihak ketiga, tapi kan semua itu sudah ada di dalam bumi ini. Jadi aku nggak bisa pilih kasih dong gitu loh, ya kan? Kalian juga nggak mau ada di posisi tersebut, tapi kan ini sudah takdir, sudah nasib ya. Jadi walau bagaimanapun aku tetap balance gitu ya. Bukannya aku membela atau bagaimana ya, jangan ada yang menuduh aku macam-macam, tapi ini adalah satu bentuk kita sebagai perempuan, sama-sama wanita ya,
sama-sama memiliki karakter mungkin banyak yang sama ya, tapi karena aku ini reader, jadi aku paham lah, kan tiap hari aku makan yang beginian, jadi ngerti gitu ya. Ternyata memang di hidup di dunia ini nggak cuma satu, 2, 3 aja gitu, memang semua terjadi bukan atas, kehendak tapi memang sudah ditakdirkan dari jalannya setiap manusia yang diberi kehidupan. Semoga mudah dipahami ya omongan aku ya teman-teman ya. Soalnya di sini ceritanya memang bagus, tidak konfliknya nggak terlalu parah. Jadi semoga kamu sama dia bisa awet terus dan jangan punya pikiran overthinking yang berlebihan agar jalannya ini jadi lebih mudah gitu ya. Oke teman-teman, segitu aja pembahasan kali ini. Oke, untuk yang baru gabung di channel aku, jangan lupa subscribe-nya dan terima kasih. Dadah.